Halo teman-teman, selamat datang di podcast Harmoni Hati. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial dan unik. Apa itu? Gimana kalau kita membahas mengenai musik dan psikologis? Itu suatu hal yang menarik menurut saya, karena di satu sisi musik selain membawa hiburan buat kita, musik juga dapat mengaruhi pikiran, mental, emosi kita sebagainya. Karena itu jadi hal menarik pada hari ini sih sebenarnya. Jadi mari kita bahas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Albertus Arif Kusuma Putra Yubono. Saya akan menjadi host pada episode kali ini pada tema hari ini. Jadi mari kita simak. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan lagu ini. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Mungkin kalian akan tahu dengan lagu ini. Ya, ini lagu yang lumayan terkenal pada tahunnya, dan atau mungkin kalian tahu dengan lagu ini. Dulu kita sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita melangkah berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertingkah kejauhan, namun itu karena ku sayang. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong, maklumi teman hadapi perbedaan. Persahabatan bagai kepompong, na 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 na. Ya, kalian nggak salah dengar. Dalam lagu, dalam musik itu selain bisa buat jadi hiburan kita, musik juga bisa, menurut saya tuh bisa mempengaruhi mental kita, emosi kita, pikiran kita, dan ingatan kita. Jadi banyak hal menarik menurut saya dari musik ini. Dan coba kalian bayangkan, ketika kalian lagi galau, lagi sedih, lagi merasa kayak harinya ini berat banget sih, pasti kalian nyari lagu-lagu tuh yang temponya rendah, terus sedikit musik yang melankolis atau terlalu seduh gitu lah nadanya. Kecuali kalau kalian lagi coba jogging, terus coba untuk workout, pasti kalian lagi lagu yang sedikit berenergi, iramanya kuat, iramanya cepat,
cepat, kencang musiknya, karena itu bisa membakar semangat. Jadi dalam diri kita kayak secara nggak langsung, secara nggak sadar kita terasa lebih semangat buat aktivitas itu. Sedangkan lagu yang melo-melo itu kayak kita merasa lebih kita merasa kayak lebih tidak semangat. Kita meresapi setiap nadanya, setiap liriknya kita resapi, sehingga kita terbawa suasana dan ikut sedih dan menangis seperti itu, guys. Tapi itu bukan suatu hal yang nggak bisa dijelaskan. Ada dalam psikologisnya itu. Kita akan jelaskan musik dalam psikologi. Let's go. Oke. Dalam studi dari Journal of Positive Psychology itu menjelaskan kalau individu atau seseorang mendengarkan musik yang ceria, yang cerah, yang happy dalam waktu 15 menit, itu berarti sekitar 4 atau 5 lagu lah, kurang lebih 4 lagu lah. 4 lagu itu bisa meningkatkan mood kita, meningkatkan mood seseorang dengan cara kita meresponnya di dopamin kita. Ada di bagian otak kita yang namanya dopamin itu terpacu sehingga kita menimbulkan rasa senang lebih, terus rasa gembira. Sama halnya dengan ketika kalian punya pacar, ya kita dekat sama pacar kita selalu manja kita rasakan ada dopamin, rasa senang itu, ya walaupun mungkin bisa menyakitkan juga sih, karena cuma kita secara tidak sadar melepaskan dopamin itu sehingga kita merasa bahagia. Contoh hal dengan musik ini, di musik itu ya karena nadanya sangat asik, sangat ceria, sangat bisa kita terima lah. Kita merasa bahagia dengan mendengar lagu itu. Jadi selain mendengarkan lagu yang ceria, juga terkadang dengan musik favorit. Ayo, siapa musik favorit kan? Musik atau lagu favorit kalian siapa? Apa? Coba jelaskan atau kirim komentar lah di Zoom ini, kirim komentar atau bisa chat pribadi, bisa kirim komentar kalian musik favorit kalian apa. Kita bisa sharing aja. Jadi sama halnya dengan kita mendengarkan musik favorit kita bisa melepaskan hormon dopamin kita, sehingga dari kita stres akan kerjaan. Wah gila, kerjaan banyak banget, tugas tumpuk, dikit lagi UTS assessment, gila banget ini assessment atau tes semacam halnya. Kita coba dengarkan lagu favorit kita, atau dengarkan ya setidaknya lagu-lagu yang ceria ya, jangan yang galau-galau atau galau-galau ya. Udah males, udah mager kalian denger lagu melo, makin mager lagi ketika kalian tuh. Jadi kalau kalian lagi kayak ada masalah, lagi stres, ya coba dengerin lah lagu yang semangat. Kayak contoh lagu semangat mungkin bisa apa ya, menurut saya yang bagus itu bisa kalian dengerin. Kalau dari luar saya suka dengerin Imagine Dragon. Itu banyak lagu yang menurut saya favorit saya sih lah, musisi Imagine Dragon. Kalau dari Indonesia kalian bisa dengerin lagunya Lati, walaupun sebenarnya liriknya tuh agak menyentuh, cuma dalam komposisi musiknya tuh asik. Menurut saya tuh asik, jadi itu bisa meningkatkan semangat atau mood saya. Atau bisa kalian banyak lagu sih yang menurut saya ceria ya, tapi kalau saya lagi stres kayak gitu ya denger lagu-lagu ceria lah, jangan Denny Caknar lah atau apalah. Jadi kalau kalian mendengarkan lagu itu lah jadi makin sedih, jadi makin males jadi kalian tuh. Atau kayak tadi contohnya kalian mendengarkan lagu Peter Pan, sebenarnya itu lagu lama. Kalau tadi kita buat mood booster kita ya, kita dengarkan lagu yang ceria, itu efeknya langsung. Tapi di lagu itu juga ada yang bersifat efeknya tuh menetap. Maksudnya menetap, kita bisa ingat lagu ini, padahal udah lama banget lagu ini.
Terus kalian ingat memorinya, kalian ingat kenangan di masa yaitu kalian kalau ingat di tahun 2019 kita COVID, itu banyak lagu-lagu terkenal yang sering kita dengarkan kembali di sini. Jadi kita mengingat masa-masa dimana kita bisa, ya kita nggak bisa keluar sih, emang kita nggak bisa keluar kemana-mana, cuma kita ditemani oleh lagu-lagu itu. Jadi tingkat nostalgia bahwa oh kita pernah di tahun ini dimana masa-masa kesulitan ini terjadi. Oh kita di sini kita merasakan masa-masa sulit ini. Jadi selain efek langsung yang diterima ketika kita mendengarkan lagu, kita juga ada efek menetap atau ingatan kita tentang lagu itu lebih kuat biasanya. Jadi kalau kalian ingat mantan kalian dengan lagu, ya jelas mungkin kalian ingatnya juga lagunya, kenangannya sama mantan kalian. Dan efek tersebut itu dijelaskan juga bahwa itu disebut dengan music evoke, autobiographic memory atau MEMA, di mana musik itu bisa memicu kenangan spesifik, kenangan yang sangat intens, lebih tepatnya intens, sangat intens, sangat emosional, di mana entah masa bahagia saat mungkin kelulusan, entah saat kita merasa bahagia bersama teman-teman di sekolah, atau mungkin saat kita mungkin yang sudah punya keluarga, saat menikah, saat mempunyai anak. Bisa jadi lagu itu menjadi lagu pengingat kita, menjadi lagu yang memorable buat kita, sehingga kita merasakan kembali itu aura-aura di masa lalu. Kita terasa tertarik, diri kita terasa tertarik ke masa lalu, di mana kita merasakan kita kembali ke masa di saat kenangan itu terjadi melalui lagu tersebut. Begitu guys. Dan kalau ada hal menarik nih guys, selain buat hal menyenangkan, selain juga buat hal menyedihkan, sebagai pengingat memori, ada juga lagu itu bisa membuat kita tenang. Contoh seperti saya sebelum tidur pasti dan harus tuh ngedengerin lagu atau suara alam biasanya, entah hujan, entah suara air terjun. Entah kenapa saya suka itu, karena itu lebih merelaksasikan saya gitu. Jadi saya susah tidur, dengan hal itu membuat saya masih lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai, lebih tenang, sehingga pemikiran aman, sehingga ya udah bisa tidurlah saya. Jadi lama-lama ngantuk dan tidur. Dan menariknya juga itu di salah satu rumah sakit di Yogyakarta, tempat kampung saya, itu ada juga yang bukan mengobati sih, lebih tepatnya membantu lah. Itu kan membantu orang yang terkena PTSD. Dia dibuat tenang dengan mendengarkan lagu. Saya lupa di mananya, cuma saya pernah baca di saat saya itu ada di Yogyakarta, rumah sakitnya saya lupa. Itu dia menggunakan lagu sebagai alternatif atau cara buat menenangkan seorang PTSD. Nah, jadi ini hal menarik guys. Lagu bisa kita upayakan sebagai hal yang sangat menyenangkan, bisa juga menjadi hal yang menyedihkan buat kita, tapi juga bermanfaat untuk orang-orang tertentu gitu loh. Jadi menurut kalian apa arti musik buat kita? Apa arti musik buat kalian? Bisa chat pribadi atau coba chat di kolom komentar di Zoom. Jadi biar kita bisa tahu menurut kalian tuh, kalian pakai lagu nih seringnya buat apa, pas di mana, biar kita tahu.
biar kita termotivasi juga gitu. Oke guys, jadi lagu juga bisa, selain buat hal-hal tadi, menurut saya banyak hal yang bersangkut pautan dengan lagu. Hari kematian bisa kita menggunakan lagu, terus untuk upacara-upacara lainnya seperti ibadah untuk umat Katolik itu bisa menggunakan lagu, seperti HKBP menggunakan lagu juga sebagai penghubung atau pemeriah acara atau ibadah. Jadi jika teman-teman merasa stres, lagi capek nih, kayak lagi lemes, nggak debut teman curhat, jadi bisa lah lampiasinnya ke lagu lah. Coba kalian tenang, duduk santai tiduran, pasang earphone, AirPods atau apapun. Atau kalau kalian mau lebih barbar bisa kalian pakai speaker, jangan speaker masjid, kasihan marbotnya nyari ntar. Kalau mau pakai speaker tetangga nggak apa-apa, jadi pasang speaker, dengerin lagu favorit, dengerin selama 5 menit 15 menit. Ya kalian ketiduran sih kalau 15 menit sebenarnya juga. Kalau misalnya kalian lagi ngantuk-ngantuk, lagi capek-capek ketiduran, paling denger lagu sih. Cuma paling itu kan bisa ngubah mood kita dari yang bete, daripada kalian marah-marah ke orang lain gak jelas, daripada kalian marah-marah orang lain jadi korban kemarahan kalian, mendingan dengerin lagu bisa tenang. Ya paling biayanya kuota lah, kalau misalnya pakai data ya paling kuota, kalau misalnya enggak ya wifi biasa lah, paling kuota yang habis sih kalau buat lagu. Dan premium biasanya, kalau nggak premium iklannya sih khusus sih. Jadi gitulah, setidaknya kalian menjadi lebih tenang, lebih damai, pikiran kalian lebih jernih, hati kalian lebih ceria, lebih bisa terbuka lagi. Kan kalau misalnya kalian lagi stres, terus kayak lagi banyak kerjaan, ada orang nyenggol dikit aja udah kayak senggol bacok gitu. Jadi kalian udah kesel emosi, pengen ini orang berpukul apa kali, ya nggak usah, ini kalian diem aja santai dengerin lagu. Kalau udah tenang baru ada apa tanya lagi gitu. Jadi mungkin itu saja dari saya untuk episode kali ini. Mungkin saya akan coba buat podcast saya sendiri di channel YouTube saya atau mungkin di Instagram. Terkala bisa mampir, saya mencoba dulu. Jadi ini tugas pembelajaran UTS dan assignment di intro psikologi, intro psikologi. Sekalian saya belajar untuk tampil depan kamera, dan saya akan belajar, dan sekarang saya belajar menjadi host yang baik dan benar. Ditambah juga saya mungkin akan coba buka podcast sendiri, mengenai masalah kesehatan mental lainnya. Jadi kalian bolehlah bagi pengalaman kalian tentang lagu ini. Kalian boleh share kayak pengalaman kalian soal lagu, atau kalian mau bagi-bagi playlist Spotify atau playlist musik kesukaan kalian, nggak masalah, saya terima. Bisa hubungi saya pribadi, atau kalian bisa DM Instagram saya, ntar saya kirim Instagramnya di PPT atau nggak di chat Zoom. Jadi semoga dengan podcast saya ini bisa membantu, walaupun mungkin agak kurang, setidaknya mungkin bisa membantu sedikit dari kalian mengenai musik dan psikologis. Jadi sekian dari saya, semoga bahagia, stay happy and stay harmonious. Bye bye.